Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah kembali mengkumpulkan kita di majlis ilmu yang mulia ini, ilmu yang mulia. Maka orang yang mempelajari ilmu juga mulia. Sesuatu yang mulia jika dinisbatkan kepadanya maka akan menjadi mulia. Nabi SAW mulia, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mulia. Maka sebuah kemuliaan orang yang menisbatkan diri kepada mereka, sebuah kemuliaan orang yang mengikuti jejak mereka, karena mereka adalah orang-orang yang mulia. Demikian juga sebaliknya, penisbatan kepada kehinaan dan yang mencintai orang-orang yang hina akan dihinakan. Makanya kata Nabi SAW, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau dia mencintai orang-orang yang mulia, maka akan dikumpulkan bersama orang-orang mulia. Makanya Anas bin Malik mengatakan, tatkala beliau mendengar hadis ini, hadis yang ucapan Nabi SAW, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, maka Anas bin Malik mengatakan, aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman, dan aku mencintai Ali bin Abi Thalib,
dan aku berharap aku dikumpulkan bersama mereka walaupun amalanku tidak sama seperti mereka. Kalau yang kita cintai adalah orang yang tepat, maka kemuliaan. Namun orang yang Allah hinakan kita cintai, na'udzubillah. Berapa banyak di dalam Al-Quran Allah menghinakan orang-orang kafir. Allah menghinakan orang-orang kafir. Bahkan di zaman Umar ibn Khattab, Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat jalil, sahabat yang mulia, mengangkat sekretaris seorang Yahudi. Seorang Yahudi, Abu Musa al-Ash'ari mengangkat sekretaris. Apa kata Umar? Wahai Abu Musa al-Ash'ari, engkau mengangkat orang kafir, engkau berikan kedudukan kepada mereka. Kata Abu Musa al-Ash'ari, ya Khalifah, ya Umar, beliau hanya sekretaris, masih bisa saya berhentikan, masih bisa saya larang, masih bisa saya suruh, masih bisa. Apa kata Umar bin Khattab? Demi Allah, jauhkan dia, berhentikan dia, jangan beri dia kedudukan. Allah menghinakan mereka, lalu engkau memuliakan mereka. Dan demi Allah, itu dampak dari tauhid. Dia akan menghinakan orang yang dihinakan oleh Allah dan memuliakan orang yang memuliakan Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah. Bukan kebalikannya, bukan kebalikannya. Orang kafir dihinakan, kenapa kita cium? Kenapa bangga bersalaman? Kenapa menurunkan izzah? Umar ibn Khattab mengatakan, memerintahkan kepada orang-orang Yahudi, kalau berpapasan antara Muslim dengan Yahudi, Yahudi ini, orang kafir ini menaik kendaraan, Muslim ini berjalan kaki, apa kata Umar? Engkau wahai orang kafir wajib turun menghormati Muslim. Diperintahkan Umar turun menghormati Muslim. Subhanallah. Bukan kebalikannya. Ahibati fillah, bukakan dada, bukakan hati kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tutup hati kita, tutup dada kita dari orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Bukan berarti tak kala kita membenci mereka, menghinakan mereka, atau di dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada mereka, bukan berarti nampak bunuh. Lah, kita menjelek mereka, kita lah. Allah jemaah, kita sekarang krisis di dalam hati kita. Na'udzubillah. Maka hibati fillah, disinilah kita fungsinya belajar. Disinilah kita fungsinya belajar agama, agar apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah, dan apa yang kita perbuat benar-benar, yang kita ucapkan, yang kita ajarkan, semuanya yang diridhoi oleh Allah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan hadis pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Hadis riwayat yang dari sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib,
seorang sahabat Nabi SAW. Hadis ini dikatakan oleh para ulama hadis sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam An-Nasai dan juga Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kemarin kita sudah menyampaikan bagaimana kematian seorang mukmin, dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita berharap kita termasuk di antaranya. Bagaimana kematian seorang mukmin tatkala dia melewati detik-detik kematian, bagaimana datang kepadanya malaikat. Yang malaikat itu wajah mereka berseri, wajah mereka bercahaya, penampilan mereka yang begitu indah. Kemudian mereka juga membawa kain kafan dari syurga dan membawa minyak wangi dari surga. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutul jannah. Mereka membawa kain kafan dari syurga dan membawa minyak wangi dari syurga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Selalu mereka duduk di sisi orang mukmin yang hendak meninggal dunia. Summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si. Kemudian datanglah tak berapa lama setelah malaikat yang banyak itu datang, penampilan yang begitu indah, membawa kain kafan dari syurga, membawa minyak wangi dari syurga. Tak berapa lama datanglah malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si, sampai dia duduk di sisi kepala orang yang beriman hendak meninggal dunia itu. Fayaqulu ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik. Siapa yang mengatakan jiwa yang baik? Malaikat. Mungkinkah malaikat salah? Yang mengatakan jiwa orang mukmin itu bukan manusia. Maka sering kita sampaikan jemaah, jangan pernah mengambil atau jangan pernah mengharapkan kemuliaan dari manusia. Harapkan kemuliaan itu dari Allah yang ada di langit dan malaikat-malaikat. Jangan harapkan manusia. Berapa banyak orang-orang yang mulia di langit dihinakan di permukaan bumi. Di langit dimuliakan, di bumi dihinakan. Levelnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, namun apa terjadi di permukaan bumi? Dicerca, dicaci, bahkan ingin dibunuh. Orang yang paling mulia. Jadi kemuliaan seseorang itu patokannya di langit, bukan di bumi. Berapa banyak orang di permukaan bumi dimuliakan, diagungkan, namun di langit belum tentu. Cari kemuliaan di langit jemaah. Kalau Allah mengatakan dia baik, kemuliaan. Kalau malaikat mengatakan dia baik, kemuliaan. Tapi kalau manusia mengatakan dia baik, dilihat masih ditimbang amalannya berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Naam, kita ini manusia akan menjadi saksi. Naam. Nabi SAW mengatakan, antum syuhada'u fil ardi, kalian wahai manusia akan menjadi saksi atas seseorang di permukaan bumi, dan malaikat akan menjadi saksi di atas langit. Kalau kita masih berada di atas kebaikan, masih berada di atas agama, masih berada di atas jalan yang mulia, sekalipun manusia mengatakan macam-macam, jangan pedulikan. Maka teruslah berjalan, jangan menoleh ke kiri ke kanan, karena kita berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang masuk menuju surga, dan kita berada di jalan-jalannya Allah. Bukankah kata Nabi SAW, bukankah Nabi SAW memberikan sebuah garis, membuat sebuah garis, kemudian di garis itu di kiri kanannya Nabi SAW membuat banyak garis. Apa kata Nabi SAW? Hadza siratul mustaqimah, jalan yang dilurus garis ini, kata Nabi SAW, hadza siratul mustaqimah, ini jalan menuju Allah. Dan di kiri kanan garis yang beliau gariskan, ini jalan yang jalan-jalan yang menyimpang. Bahkan kata Nabi SAW, tidak ada satu jalan yang menyimpang kecuali padanya ada syaitan. Maka hibati fillah, lihat orang ini, malaikat yang mengatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang baik. Malaikat yang mengatakannya. Ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fis siqa, lalu keluarlah malaikat orang, keluarlah roh orang beriman itu dengan mudah seperti air yang keluar dari mulut kendi, dicurahkan lancar, air itu mudah keluarnya. Fayakhudhuha, lalu malaikat malakul maut tadi mengambil roh itu. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ain hatta ya'khudhuha. Belum lagi lama ruh itu di tangan malaikat malakul maut, masih belum tidak selama mata berkedip, lebih cepat dari itu. Tak begitu lama di tangan malaikat malakul maut ruh itu. Lalu ruh itu diambil oleh malaikat yang pertama kali datang, yang banyak itu, yang penampilan yang indah itu, yang membawa kain kafan itu. Begitu keluar ruh diambil oleh malaikat malakul maut, tak lama di tangan malaikat malakul maut, lalu ruh itu diambil oleh malaikat yang membawa kain kafan itu. Fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanut. Kemudian mereka malaikat meletakkan ruh itu di kain kafan yang dari syurga, kemudian dikasih minyak wangi yang dari syurga.
fayakhruju minha ka'atyab nafkhati misk, lalu akan keluarlah wangi yang begitu indah, wangi sekali, miski, kasturi. Kemudian setelah ruh itu dikain kafani dari syurga, kemudian diberikan minyak wangi dari syurga sehingga menjadi wangi. Kemudian Nabi SAW mengatakan fayas'aduna biha, lalu dinaikkanlah ke atas, dibawalah ke atas. Ke atas mana ini? Ke atas langit. Siapa yang membawa roh itu ke atas langit? Malaikat. فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. Ketika malaikat membawa roh ini ke atas langit, langit yang pertama terbuka pintunya, langit yang kedua terbuka pintunya. Naam, roh orang beriman akan dibukakan pintu-pintu langit kepadanya. Namun roh orang-orang kafir, pintu tak akan dibukakan bagi mereka, pintu langit tidak dibukakan bagi mereka pintu langit. Naik ke atas, lalu mereka melewati malaikat-malaikat di atas langit, dan tidak ada satu malaikat pun yang mencium wangi orang beriman ini kecuali mengatakan ma hadzal ruh at-thayyib, ruh siapa yang baik ini, ruh siapa yang baik ini. Tak ada malaikat yang dilewati kecuali mengatakan itu, ruh siapa yang baik ini. Ya Allah, seluruh malaikat yang di langit mengatakan baik. Alangkah mulianya kematian seperti ini. Ketika malaikat mengatakan ruh siapa yang baik ini, lalu malaikat yang membawa ruh itu mengatakan fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Lalu malaikat yang membawa itu mengatakan fulan bin fulan, dia sebutkan nama yang terbaik. Dia sebutkan nama yang terbaik di dunia. Jadi ahibati fillah, berikan nama yang baik untuk anak, karena nama kita akan dipanggil di sana. Sebaik-baik nama siapa? Ada hadiah nih. Masya Allah. Ada dua nama yang terbaik kata Nabi SAW. Kalau nggak ada, jawab, pulangkan lagi nih. Sebaik-baik nama kata Nabi SAW. Nggak ada? Abdillah. Satu lagi. Dua dah jadi dibagi. Nah, yang mengatakan Abdillah, nah, fadhal. Yang mengatakan Abdurrahman, nah, fadhal. Jangan dua-dua Pak ya, satu-satu. Coba deh kasih sama Bapak. Tapi ngambilkan aja ya. Satu kasih sama Bapak yang panjang jenggotnya itu. Yang satu lagi salah kasih. Naam, ini dua nama yang sangat, nama yang terbaik kata Nabi SAW. Karena ada namanya cantik tapi dipanggil nama jelek.
namanya Abdul Rashid, tapi dipanggil Uco. Nama yang mana nanti dipilih oleh malaikat tatkala ditanya? Bukan Ucoknya, nama yang terbaik, Abdul Rashid. Sekarang subhanallah, ada memang kasih nama itu panggilan. Bahkan satu kampung itu tak tahu nama yang aslinya, padahal nama aslinya cantik bagus, nama panggilannya yang tahu. Ucok, itu pun Ucok yang mana katanya. Baik. Ketika malaikat itu bertanya, ruh siapa yang baik ini? Ya Allah, seluruh malaikat yang di langit mengatakan ruh siapa yang baik ini. Maka malaikat yang membawa itu ke langit menyebutkan namanya. Lihat jemaah, kalau seperti ini prosesnya, kapan malaikat itu ontok di rumah lagi? Kapan? Begitu keluar, diambil oleh malakal maut, kemudian dibawa ke atas. Apakah semua roh seperti itu? Orang kafir juga? Naam, yang ahli maksiat juga seperti itu, yang orang kafir juga seperti itu, namun kondisi yang berbeda. Kapan lagi gentayangan? Kapan lagi dia menunggu di rumah itu? Katanya di rumah ini, ruh ini sedang di rumah ini. Nggak ada celah lagi. Begitu naik ke atas langit ruhnya orang beriman, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai di langit di mana ada Allah, lalu mengatakan, hatta yantahu biha ila samai dunya fayastaftihuna lahu fayuftahu lahu fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila samai allati taliha hatta yuntaha ila samai sabi'ah fayaqulu Allah azza wa jalla uktubu kitaba 'abdi fi 'illiyin, tuliskan, daftarkan dia termasuk di daftar Illiyin. Siapa ini daftar Illiyin? Daftarnya orang-orang yang baik. Allah sebutkan di dalam surah apa? Di mana ada ayat Illiyin sama Sijjin? Surah apa adik-adik? Naam, dua orang tadi ya. Fadhal. Surah Al-Mutaffifin, di mana ada ayat kalimat Illiyin sama Sijjin. Udah azan jemaah? Hah? Iya. Enggak ada. Nanti tak azan aja kita nih. Udah azan ya? Baik. Habis sholat Isya kita lanjut atau tutup? Lanjut. Adik-adik lanjut. Baik, kita sholat Isya dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, ولا عدوان إلا على الظالمين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Ketika malaikat membawa rohnya orang beriman ke atas langit sampai kepada langit ketujuh, kemudian Allah mengatakan, fayaqulullah azza wa jalla, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah, daftarkanlah hambaku itu di daftar yang namanya catatan illiyin. Siapa orang-orang yang ada di daftar illiyin? Allah katakan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Mereka orang-orang yang baik yang berada di dalam daftar illiyin adalah orang-orang yang baik sesuai dengan panggilan atau yang dikatakan oleh malaikat sewaktu mengambil ruhnya. Baik dirinya, baik jiwanya. Jiwa yang baik itu sudah diterangkan oleh para ulama. Jiwa yang diisi dengan tauhid, jiwa yang jauh dari syirik, jiwa yang mencintai kebaikan, dan jiwa yang membenci keburukan, benci dengan maksiat. Ini level yang luar biasa. Kalau sudah sampai dia membenci maksiat, ini luar biasa, dia akan merasakan manisnya iman. Dan level seperti ini tentunya diawali dengan bersungguh-sungguh berada di atas kebaikan, sampai Allah memberikan ke dalam hatinya suka cinta dengan kebaikan dan benci dengan keburukan. Ini jiwa yang baik, jiwa yang dia bawakan dirinya di atas ketaatan, jiwa yang dibawakan, dipaksakan dirinya di dalam kebaikan, di dalam ketaatan. Maka hibati fillah, jiwa yang baik itu adalah jiwa yang menjalankan, menjaga ketaatannya kepada Allah, baik itu berupa yang fardu maupun yang berupa sunnah. Kita jaga yang wajib, kita jaga yang sunnah. Pelihara. Terlebih kata Nabi SAW, akan mendapatkan istana, rumah di syurga jika dia menjaga berapa rakaat dari salat sunnah? 12 rakaat. Sebagian di dalam hadis lain 10 rakaat. Maka kita jaga salat-salat sunnah lainnya. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Khalili, kekasihku, memberikan nasihat kepadaku,
jangan tinggalkan 3 perkara. Dan di antara 3 perkara itu adalah salat witir. Dan Abu Hurairah melakukan salat witir kapan? Setelah tidur atau sebelum tidur? Karena banyak menjawab tak jadi hadiahnya. Mana tim kita ini? Nah, jangan sempat satu hadiah pun tak ada kita bawa di mobil nanti. Kita lihat apa isinya kan gitu kan. Abu Hurairah menjaga sebelum tidur. Disebutkan kenapa Abu Hurairah salat witir sebelum tidur? Karena Abu Hurairah orangnya begadang malam. Khawatir kalau tidur tertinggal salat witirnya. Karena orangnya begadang malam. Begadang malam bukan karena handphone. Alhamdulillah Ustaz, ana sama dengan Abu Hurairah. Begadang malam. Dalam rangka apa? Abu Hurairah bergadang malam dalam rangka apa? Para ulama bergadang malam dalam rangka apa? Dan kita bergadang malam dalam rangka apa? Begadang malam dalam rangka bekerja. Ada enggak? Malam kerjanya. Ada begadang malam karena nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, jam 2 malam, jam 3 malam masih, apalagi masuk kopi. Abu Hurairah karena belajar. Abu Hurairah karena belajar. Subhanallah. Maka Allah mengatakan, uktubu, wahai malaikatku, tuliskanlah hambaku itu. Uktubu kitaba abdi fi illiyin. Wahai malaikatku, daftarkan dia di daftar illiyin, daftarnya orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat. Wa a'idu abdi ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Dan kembalikan hambaku itu ke bumi, ke tanah. Fa inni minha khalaqtuhum, karena mereka kuciptakan dari tanah. Adik-adik, siapa yang diciptakan dari tanah? Hah? Nah, adik udah dapat tadi hadiah? Oh, belum. Nah, Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Berapa lagi hadiah, Dek? 5. Kalau nggak ada nanti terjawab, Ustaz bawa ke mobil. Kalau roti di dalamnya, makan roti kan bisa. Allah mengatakan kepada malaikat, wa a'idu abdi ilal ardi, pulangkan dia, kembalikan dia ke tanah. Fa inni minha khalaqtuhum, karena aku menciptakannya dari tanah. Wa fiha u'iduhum, dan akan kembali ke tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah itu akan kembali bangkit. Kembali bangkit. Fatu'adu ruhuhu,
maka kembalilah ruhnya, dikembalikanlah ruhnya kemana? Ke jasadnya. Ruh itu kembali kepada jasadnya seiring dengan jasadnya ketika dikubur. Ruh itu kembali kepada jasadnya seiring jasadnya dikubur. Setelah kembali ruhnya kepada jasadnya, fayatihi malakan, datanglah kepadanya dua malaikat. Ruh itu kembali kepada jasadnya. Makanya kata Nabi SAW, kalau ruh itu adalah ruhnya orang baik, maka dia mengatakan, cepatkan kuburkan aku. Karena kalau dicepatkan kuburkan aku, kembalikan ruhnya, dikembalikan ruhnya, sehingga dia merasakan nikmat di alam kubur. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari, "Idza wudi'atil janazah واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني." Kalau yang meninggal itu orang baik, dia mengatakan, segerakan kalian aku, segerakan kuburkan. Makanya sunnahnya mempercepat dikubur. Kalau dia orang baik, akan dipulangkan ruhnya seiring dengan dikubumikan jasadnya. Makanya yang mendapatkan nikmat, yang merasakan nikmat alam kubur dan merasakan siksa alam kubur, itu jasad atau ruh? Yang apa? Jasad. Ini di sana jasad, ini Masya Allah, jasad dan ruh. Naam, jasad dan ruh. Ini kenapa anak-anak saja nih jemaah? sebelah mana ngambilnya? Naam, jasad dan ruh. Dominan, lebih dominan ruh yang merasakan, walaupun jasad merasakan, namun lebih dominan ruh, lebih banyak merasakannya. Itu alam ghaib. Makanya sebagian orang tidak beriman dengan adanya azab kubur, adanya siksaan kubur atau nikmat kubur. Kenapa? Karena melihat, coba gali itu kuburan, ada nggak terjadi dengan jasad? Nah, bisa saja kadang-kadang Allah nampakkan, namun kadang-kadang itu ruh yang merasakannya. Karena itu alam barzakh, alam ghaib. Apa arti barzakh? Allah katakan dalam surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua lautan, yang satu asin, yang satu tawar, tak pernah bersatu. Di sana ada barzakh, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di sana ada pemisah. Pemisahnya bukan benteng, bukan beton pemisahnya, air itu sendiri pemisahnya, namun tak pernah bersatu. Sebuah keagungan ajaib yang luar biasa. Satu lautan, yang satu tawar, yang satu asin, tak pernah bersatu.
Walaupun ada ombak, ombak itu tidak membawa kepada asin, dan ombak yang ada di asin tidak membawa kepada air yang tawar. Luar biasa ini. Makanya Allah masukkan di dalam Al-Quran. Makanya Allah mengatakan, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Baik. Maka kalau dia orang yang baik, maka malah roh itu mengatakan, qaddimuni, cepatkan, segerakan kalian. Wa in kanat ghairu salihah, tapi kalau dia selain dari baik, qalat, lalu roh itu mengatakan, ya wailaha aina yadhhabuna biha. Lalu roh itu mengatakan, ya wahai celaka aku, kemana mereka bawa aku ini? Yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahu sa'iqa. Roh yang jahat itu menjerit, takut, ketakutan, kemana mereka bawa saya ini? Lalu suara itu didengar oleh seluruh kecuali manusia. Kalau seandainya manusia dibuatkan oleh Allah telinganya mendengar jeritan itu, fasa'iqa, pingsan manusia itu. Fatu'adu ruhuhu fayatihi malakan. Tatkala ruh itu dikembalikan bersamaan dengan jasad yang dikuburkan, tak berapa lama begitu ditinggalkan, berapa langkah? Nah, khilaf kayaknya ya. Tak berapa lama ditinggalkan. Makanya kata Nabi SAW, yatsba'ul mayyit salasah. Mayit itu diikuti oleh 3. Apa saja 3 yang mengikutinya? Hartanya, keluarganya, amalnya. Begitu dikubur, berapa kembali? 2 kembali ke rumah. Istri yang dia cintai kembali, suami yang dia tinggal, yang dia cintai kembali, anak-anak yang dia sayangi kembali ke rumah. Dia tinggalkan bapaknya di sana. Suami yang dia sayangi kembali ke rumah, dia cinta, dia tinggalkan istrinya di sana. 2 hari kemudian, saya terima nikahnya fulanah. Ustaz, mana bajuku? Ada yang memakainya, tenang saja. Mana perhiasan yang disimpan-simpan? Ada yang memakainya. Ya kan Bu? Ada ibu-ibu di sana itu. Maka sedekahkan, wasiatkan, Mas, kalau saya adik nanti meninggal, ini emas-emasku ini sedekahkan semua atas nama. Jangan madu yang memakai. Bukan madu lagi namanya ya. Subhanallah. Pulang, harta pulang, keluarga pulang. Tinggal berapa? Tinggal 1 yang menemani kita di sana. Tinggal 1. Kalau punya amal, ada temannya. Ada temannya. Kalau enggak punya amal, apa temannya di sana? Makanya tatkala setelah ditanya oleh malaikat maut, datang orang yang begitu indah pakaiannya, indah parasnya, indah sekali ciptaan Allah kepadanya, sampai orang ini
yang beriman ini mengatakan, siapa anda, alangkah indahnya ciptaan Allah kepadamu. Apa kata orang itu? Ana amaluka salih, aku amalmu yang saleh yang akan menemanimu sampai hari kiamat di sini. Kalau kita sudah faham ini jemaah, maka gunakan semasa hidup beramal. Semasa hidup beramal. Tadi banyak saya lihat kotak-kotak di sana bertuliskan ayo bersedekah. Sebenarnya tak pala diajak. Itu kan mengajak tuh kan. Ayo bersedekah supaya berkah. Apalagi itu semua akan digunakan untuk kependidikan. Luar biasa. Karena itu akan menemani kita jemaah. Satu-satunya yang menemani kita jemaah. Kalau ada anak, kalau anak yang soleh, na'am, sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau dia istri yang solehah, yang masya Allah, ketika kita meninggal dunia, istri kita senantiasa mendoakan kita. Naam, rata-rata memang istri itu. Jarang istri itu bersuami lagi kalau suami meninggal. Bahkan senantiasa istrinya mendoakan. Makanya Abu Darda tatkala hendak meninggal dunia, apa kata Abu Darda kepada istrinya? Wahai istriku, apakah engkau mencintaiku? Kata istrinya, iya mas, iya bang, sangat cinta kepadamu. Apakah engkau ingin bersama saya nanti di surga? Iya mas. Apa kata Abu Darda? Kalau begitu jangan nikah lagi. Dari sinilah hadis riwayat, kata sebagian ulama mengatakan suami istri itu akan bisa bersatu di surga kalau istrinya tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Baik. Fayatihi malakan, datang kepadanya malaikat. Fayujlisanihi, malaikat itu mendudukkannya. Malaikat itu mendudukkannya. Siapa nama malaikat ini? Rasulullah mengatakan di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dikatakan oleh Syekh Al-Albani hadis ini adalah sahih. Kata Rasulullah SAW, atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihima al-munkaru wa li al-akhar an-nakir. Datang kepadanya dua malaikat hitam dan biru. Itu warna malaikat munkar dan nakir. Nakir bukan nangkir. Munkar dan nangkir salah. Munkar dan nakir. Tak ada nang nggak ada. Nakir. Apa warnanya? Aswadan azraqan, hitam dan biru. Inilah akan malaikat yang datang kepadanya lalu bertanya, fayaqulan lahu, lalu dua malaikat itu mengatakan kepadanya, man rabbuka, apa lagi? Madinuka. Yang ketiga, man nabiyuka. Karena sama-sama menjawabnya kan. Tiga pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dan ini sedikit ya, tak, bukan 33. Gampang itu Ustaz. Lah, yang menjawabnya itu iman dan amal
saleh. Bukan ini. Makanya nasib orang-orang cerdas di permukaan bumi ini, secerdas apapun namun tidak beriman dan beramal, tak mampan nanti di yaumul qiyamah ini. Di alam kubur tak mampan kecerdasannya. Padahal dia menjawab di dunia pertanyaan lebih sulit, hitung-hitungnya, rumus-rumusnya, diandalkan kecerdasannya, nanti menjawab malaikat Munkar Nakir bukan pakai ini, tapi iman dan amal. Ahibati fillah, itu pertanyaan disebut dengan fitnah kubur. Disebut dengan fitnah kubur. Maka dari itulah dengan hadis ini, dengan 3 pertanyaan ini, para ulama menyebut di dalam kitabnya Al-Usul As-Salasah. Al-Usul As-Salasah, 3 landasan pokok yang wajib dipelajari, diketahui. Kenapa? Karena 3 pertanyaan ini, orang yang mempelajarinya lalu mengamalkannya bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Kalau dia tidak mempelajari man rabbuka, tak dia pelajar tauhid. Ma dinuka, tak pelajar agama. Ma nabiyuka, tak tahu dia tentang nabinya, rasulnya. Dia enggak tahu enggak belajar dia. Bagaimana dia menjawab ini? Kalau orang yang bisa menjawabnya, selamatlah akan berikutnya. Tapi kalau tidak bisa menjawab, akan lebih sengsara lagi setelahnya. Bagaimana supaya kita menjawabnya? Pelajarilah Al-Usul As-Salasah. Itu kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun yang mensyarah kitab ini puluhan para ulama. Banyak para ulama yang mensyarah kitab ini. Tinggal baca. Mau bahasa Arab ada, bahasa Indonesia ada. Syekh Abdul Razak mensyarah kitab ini, dan ulama-ulama mensyarah kitab ini. Bahasa Indonesia termasuk juga Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala mensyarah kitab ini. Maka wajib kita mempelajarinya agar kita bisa menjawab nanti pertanyaan 2 malaikat ini. Itu disebut dengan fitnah kubur. Ini saja ahibati fillah, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ada lagi hadiah nih. Harusnya ada pertanyaan, tapi karena masih ada hadiah, kita yang bertanya. Adik-adik, jangan dokat-dokat kali. Siapa duluan menunjuk tangan, ya? Siapa duluan menunjuk tangan? Jangan dulu jawab dulu, langsung ini aja. Mana lebih cepat, Ustaz pilih. Siapa yang mau ditanya duluan? Antum. Belum ada pertanyaan ini, dia sudah siap dia. Masya Allah. Pertanyaan. Duduk. Yang ingin menjawab yang berdiri, yang lain duduk. Yang lain duduk. Jangan dokat. Jangan dekat-dekat. Mana yang apa tadi? Yang siap ditanya tadi? Makin. Siap ditanya? Nah, mau milih mana hadiahnya? Warna mana? Oh, ini. Nah, kalau dapat lah, masih ditanya nih. Pertanyaannya,
Siap? Baik. Bismillah dulu, bismillah. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Pertanyaannya, siapa nama adik? Amin. Nah, fadhal. Anak. Ustaz. Baik. Siapa yang siap? Anak. Siap? Siap. Siap. Ini pertanyaan susah, sulit. Oke. Semua. Siap. Yang sulit ini pertanyaannya. Siap. Hah? Siap? Sulit, nah, bener sulit nih pertanyaannya. Baik, siap. Dua orang nih, siap. Yang lain duduk. Ada udah dapat tadi, ya bang? Oh, udah dapat. Kasih sama kawan-kawannya. Ada udah dapat tadi? Ini? Belum. Makin dua orang. Pertanyaan, ini sulit ini. Kalau nggak dapat, pertanyaan. Ini duluan. Abang adik satu hadiah saja kalau begitu. Oh enggak ya? Baik. Iya, satu aja. Satu dan dua. Ada dua malaikat yang menjawab. Sebutkan satu. Malaikat yang menjawab. Jibril. Masya Allah. Apa yang dijawab Jibril, Pak? Ketika mayat itu ya, lalu datanglah dua malaikat yang menjawab. Siapa malaikat itu? Nakir dan Munkar dan Nakir. Siapa lagi? Memang Munkar dan Nakir menjawab. Dia menjawab. Dia menjawab, Munkar Nakir menjawab. Enggak. Munkar. Ya, Munkar. Nah, dua malaikat ini yang menjawab. Jadi apa? Munkar. Yang manusia. Iya, manusia. Terus malaikat dua ini ngapain? Tanya. Dia bertanya. Nah, udah dapat nggak tadi? Belum. Tinggal dua. Ini bapak-bapak ini. Oh, bapak-bapak. Yang merasa bapak-bapak di sini silakan berdiri. Adik, apa bapak? Nah, ini bapak-bapak. Baik. Yang diutamakan tim kita. Ya, Pak. Siapa nama sahabat tadi yang meriwayatkan hadis ini? Yang meriwayatkan dari sahabat siapa tadi itu? Abu Hurairah tidak. Anda tahu adik-adik dan juga dapat? Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Hashim. Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib. Udahlah, Ustaz bawa ini ke rumah nih. Apa warna dua malaikat tadi? Biru sama hitam. Udah dapat tadi? Belum. Nah, putih pula. Itu pun tilana itu putih. Nah, putih. Yang malaikat putih tadi. Iya. Putih. Yang malaikat mana yang putih itu? Kapan datang dia? Baik. Apa lagi pertanyaannya? Siapa yang belum dapat hadiah? Anak. 3 lagi, 4 lagi. Masya Allah.
Tadi adiknya udah dapat kan? Belum. Itu tadi siapa tadi? Abang. Abangnya. Oh, abangnya. Udah bisa. Adik, siap? Siap? Arsya. Siapa namanya? Arsya. Arsya. Bacakan dulu surah yang adik hafal. Ya ujian itu lagi. Ujian. Dia ujian. Surat Nu. Terserah. Surah apa? Anas. Anaba. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Yang lebih copat, lebih paten. Al-Kautsar. Al-Ikhlas. 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 Surah apa? Ikhlas. Tak dapat? Al-Ikhlas. Batal. Surah yang paling pendek surah apa? Anas. Al-Kautsar. Al-Kautsar. Siapa tadi? Al-Kautsar. 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 Siapa? Coba baca. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Fadhal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.